ke rumah tim Ibu? Ya cuma menanyakan keberadaan saya benar ada gitu ya. Terusnya Bapak Sekretariat juga bilang ini Ibu ini harus dibantu kan, ini udah perintah dari Bapak Gibran ya. Selama ini nggak dapat bantuan dari Depok, ya selama anaknya udah lulus. Sekarang untuk dirinya sendiri tolong dibantu untuk hari tuanya dia biar beristirahat. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Blog. Di video kali ini kita akan membahas tentang terupdate kegiatan program laporan mahasiswa Wapres. Perkembangannya bagaimana sih? Soalnya kemarin ada berita Pak Wapres menebus ijazah yang bertahan. Nah, untuk lebih lengkapnya update laporan Mas Wapres bermanfaat atau tidaknya, berguna atau tidaknya, yuk kita lihat video berikut ini. Ini untuk kita sama-sama melihat bagaimana update dari program Lapor Mas Wapres. Hari ini diberikan bantuan kepada 20 pelapor yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Bapak Hasan Nasbi yang akan berikan keterangan persnya. Kami persilakan Pak Hasan Nasbi. Baik, selamat siang teman-teman semua, teman-teman jurnalis. Saya bersama Bapak Kepala Sekretariat Wakil Presiden dan berserta jajaran tadi baru saja mendampingi Bapak Wakil Presiden untuk menyerahkan beberapa bantuan penyelesaian persoalan dari masyarakat yang kemarin datang melapor kepada Bapak Wakil Presiden. Jadi tadi rencananya memang direncanakan 20 ya yang menerima bantuan penyelesaian langsung dari Bapak Wakil Presiden, dan ada, kalau tidak salah ada 2 atau 3 tadi yang berhalangan hadir karena sedang sakit, tapi nanti akan langsung ditindaklanjuti oleh tim. Sebagian besar persoalan tadi yang dibantu penyelesaiannya adalah persoalan penebusan ijazah, terutama yang dari sekolah swasta yang ijazahnya sudah tertahan 1 tahun, 2 tahun belum bisa diselesaikan karena persoalan keuangan. Tadi diberikan bantuan langsung untuk penebusan ijazah oleh Bapak Wakil Presiden, dan ada juga ibu yang tadi juga hadir dari Kementerian Sosial untuk menyerahkan kembali sertifikat dan data terdaftarnya sebagai DTKS, karena ada seorang ibu tadi yang karena pindah ke Bogor, kemudian dia dikeluarkan dari data DTKS. Kemudian beliau melapor ke kantor Wapres bahwa beliau dikeluarkan dari data DTKS dan minta dimasukkan kembali ke dalam data DTKS di kabupaten yang baru, domisili yang baru. Dan hari ini juga sudah diserahkan langsung dan beliau kembali terdaftar di DTKS. Ada juga perwakilan dari Kementerian Sosial tadi yang hadir. Pesan dari Bapak Wakil Presiden tadi bahwa ini adalah sesuai dengan amanah dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempermudah layanan kepada masyarakat, sehingga lapor ini hadir untuk memperkuat ya responsifnya jajaran pemerintah dalam menangani aduan-aduan persoalan-persoalan masyarakat. Dan tidak lupa juga tadi Bapak Wapres menyampaikan satu persatu tadi ketika bersalaman dengan para penerima bantuan penyelesaian persoalan, yaitu bahwa bantuan ini, penyelesaian ini adalah dari Bapak Presiden. Itu yang beliau tekankan tadi. Ini semua adalah atas arahan dan bantuan dari Bapak Presiden. Begitu, Pak Kepala Sekretariat, ada yang perlu tambahkan? Kira-kira begitu ya. Ada pertanyaan mungkin teman-teman? Oke, persilahkan penanya. Ya, silakan yang di sebelah kanan. Izin Pak, kemarin kan sempat disampaikan juga ya bahwa ada evaluasi terus-menerus secara berkala agar tidak ada laporan-laporan iseng ke depannya. Dan sejauh ini evaluasinya seperti apa, dan untuk menanggulangi laporan-laporan iseng ini tidak terjadi lagi, apakah ada teknologi lagi yang akan ditambahkan atau gimana? Iya kan, pelaporan ini ada yang registrasi online, itu lewat lapor.go.id.
kalau di sana pemilahannya sudah bisa langsung. Kemudian ada yang datang langsung ke sini, lapor langsung sini. Ada yang juga via WhatsApp. Laporan-laporan yang banyak iseng itu yang via WhatsApp itu, ya penuh itu. Ada yang ada yang berjanji bisa menghentikan lumpur lapindo. Jadi yang semacam itu ada banyak. Ada kemudian yang punya konflik rumah tangga supaya suaminya dihukum karena satunya dari kesatuan, satunya dari ASN misalnya gitu, pengen suaminya dihukum atau diberhentikan. Jadi laporan rumah tangga kayak itu juga banyak. Jadi ini kan mungkin laporan-laporan yang menurut kita sulit untuk karena persoalan yang sangat pribadi. Atau juga misalnya laporan yang betul-betul iseng, ya, dengan insinuasi tertentu, kemudian laporan itu sangat iseng lah, nyebut nama, nyebut apa, tapi itu kita tahu itu laporan yang sangat iseng. Sekarang itu back office-nya sedang dipersiapkan, jadi nanti untuk pemilahan, filtering lah, mana laporan ini. Jadi tidak hanya mana yang iseng dan tidak iseng, tapi nanti juga laporan itu mana yang akan diserahkan ke KL mana, juga back office-nya sedang dipersiapkan, dan dalam waktu cepat insya Allah nanti akan bisa diberitahukan kepada publik. Termasuk kita juga ingin memperkuat lah responsifnya teman-teman di daerah. Kan sistem lapor ini nggak cuma satu. Jadi yang perlu dipahami oleh teman-teman semua, sistem lapor ini nggak cuma satu. Di level daerah sistem lapor ini ada. Di level kementerian dan lembaga sistem lapor ini juga ada. Nah sekarang atensinya diperkuat nih dengan kehadiran lapor wakil presiden. Jadi ini bukan satu-satunya, tapi ini justru memperkuat atensi bahwa responsivitas pemerintah terhadap aduan-aduan masyarakat sekarang harus makin cepat, harus semakin tinggi. Jadi ini yang perlu ditekankan nanti. Jadi Bapak Wakil Presiden juga mengadres tadi bahwa ke depan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, ya dinas-dinas di daerah yang punya juga, semuanya kan punya sistem pelaporan, itu meningkatkan responsivitasnya terhadap laporan-laporan dari masyarakat gitu. Baik, ya tadi Mas sudah duluan, silakan. Tifal Kompas TV, pertanyaan pertama soal tadi bantuan, penegasan saja, berarti bantuan itu datangnya dari Mas Wapres atau juga datang dari Presiden? Saya butuh penegasan soal itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi kan sudah dijelaskan masalah evaluasi atas sistem atau proses administrasi di lapor Mas Wapres. Cuman dengan belajar dari minggu lalu banyak antrian dan banyak masalah yang bahkan masalah pribadi yang tadi Anda katakan itu iseng-iseng belaka begitu. Apakah kemudian di sistem yang diberlakukan untuk mulai minggu ini juga sudah mulai terkonsentrasi hanya sektor-sektor atau hal-hal tertentu saja bisa diterima laporannya, entah itu masalah layanan birokrasi, layanan jasa dan semacamnya saja yang bisa diterima, atau ada hal lain yang mungkin bisa dikerucutkan. Jadi biar calon pelapor yang mau datang ke sini bisa tahu begitu tindak lanjutnya seperti apa, dan dari pihak sekretariat Setwapres juga bisa cepat menangani itu. Terima kasih. Jadi nanti sistem yang mau dikembangkan adalah para pelapor ini registrasi online dulu, kemudian nanti bisa diberitahu di hari apa dan tanggal berapa dia bisa datang langsung ke sini. Jadi ini untuk tadi upaya dari memfilter tadi, kemudian juga mencari tahu persoalan mana yang betul-betul urgent dan prioritas sehingga bisa datang ke kantor ini. Jadi nanti mungkin 50 sampai 60. Tadi ada ide dari Bapak Wapres, mungkin meja registrasinya mau ditambah, tapi tentu kan kita harus berproses dulu karena level yang berada di meja itu harus analis. Jadi bukan sekedar petugas yang ditaruh di situ, tapi dia analis, dia bisa menganalisis persoalan ini bisa dilanjutkan atau tidak, termasuk juga men-screening bukti-bukti yang dibawa itu memadai atau tidak. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, yang ditekankan oleh Pak Wapres tadi, bantuan ini bantuan dari Presiden. Jadi ke semua orang tadi, beliau menyatakan ini bantuan dari Pak Presiden ya. Ini bantuan penyelesaian persoalan dari Pak Presiden ya, termasuk yang pindah tadi dari DTKS-nya pindah, saya lupa dari Depok ke Bogor tadi. Jadi dia pindah dan tercatat lagi DTKS di Bogor, itu dia bilang ini atas bantuan Bapak Presiden. Begitu yang ditekankan oleh Bapak Wakil Presiden tadi. Baik, silakan. Iya, Mas.
Kita 4 penanya saja boleh ya? Satu lagi nanti. Bambang Pak setelah ini. dari Harian Rakyat Merdeka. Ya. Pak boleh cerita nggak Pak, boleh update sampai hampir seminggu lapor Mas Wapres sudah berapa laporan yang masuk, kemudian ceritakan apa saja sih kategori-kategorinya, apakah bermacam, kemudian yang hari ini dapat bantuan itu masuk kategori yang mana gitu, dan yang lainnya tentu ada banyak mungkin ya, bisa diceritakan bagaimana kelanjutannya. Terima kasih Pak. Ya, sampai hari ini sudah lebih dari 400 aduan yang langsung datang ke kantor Pak Wapres, dan aduan itu memang sebagian besar adalah soal lahan, pertanahan, sengketa lahan. Kalau ini kan memang butuh proses untuk ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga terkait. Tapi begitu data-data mereka lengkap langsung dikirimkan ke kementerian dan lembaga terkait. Nah, yang hari ini diselesaikan adalah yang memang bisa diselesaikan dengan cepat. Tebusan ijazah yang paling banyak hari ini. Kemudian seperti pindah DTKS tadi, pindah data keterdaftaran mereka sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah. Tapi kalau yang persoalan lahan itu perlu waktu untuk diteruskan ke mana? Ke kementerian dan lembaga yang terkait. Ya. Satu lagi, silakan. Ya. Izin. Ya, tadi ada saya Nina dari perempuan Harian di belakang. Kompas. Ya. Kan kemarin Pak Kepala mengatakan bahwa lapor Mas Wapres ini tidak akan menggantikan lapor GoID yang sudah ada misalnya. Jadi sebenarnya udah ada aplikasi, udah ada kanal-kanal aduan yang sudah ada. Sebenarnya maunya kemana sih lapor Mas Wapres ini? Maksudnya apakah akan menggantikan semua lapor kanal pengaduan itu, atau mengintegrasikan, atau semua kanal yang ada di kementerian lembaga juga itu akan seperti apa? Lalu sistemnya akan seperti apa? Makasih. Yang jelas ini diintegrasikan dengan lapor.go.id yang ada di Kemenpan RB, dan ini juga nanti akan terintegrasi dengan SP4N ya. Jadi bukan menggantikan ya. Tapi ini memperkuat channel pengaduan publik. Begitu pengaduan publik atensinya di level wakil presiden, tentu kementerian dan lembaga akan jauh lebih responsif lagi. Begitu channel pengaduan juga dapat atensi di level wakil presiden, tentu di daerah, di pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten kota dan dinas-dinas akan jauh lebih responsif lagi. Jadi ini memperkuat, bukan menggantikan. Dan semua yang dicatat di sini itu juga tercatat secara otomatis, diinput otomatis di lapor.go.id. Tentu dong. Jadi ini bukan jadi satu-satunya tempat pelaporan. Ini memperkuat pelaporan yang ada, dan pelaporan yang ada di sini terdaftar di lapor.go.id. Tapi orang melapor di lapor.go.id tetap bisa. Orang melapor di sistem SP4N juga tetap bisa. Jadi kira-kira begitu. Semua yang memenuhi syarat, semua yang memenuhi bukti-bukti itu harus ditindaklanjuti. Seperti yang selama ini terjadi juga di sistem lapor.go.id. Gitu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak ya. Pak yang diadukan Bu Santi, silakan. Ya, waktu saya datang ke kemari, saya mengadukan saya di sebelah sini deh ya, supaya Ibu biar DTKS, yaitu bantuan seperti pangan gitu ya, sembako. Selama ini kan saya nggak dapat, ya kan. Saya kan pindahan dari Depok ke Bogor. Ya, saya mengadukan juga masalahnya waktu di Depok juga ada juga masalah seperti itu, jangan sampai di Bogor seperti itu. Tapi kan seperti itu juga, ya begitu deh. Iya. Maksudnya seperti ngulur gitu, nggak secara detail aja begitu. Kalau memang anak saya nggak dapat tuh karena udah lulus, emang udah lulus karena udah saya biayain, ya kan udah. Terus maksud saya intinya saya dapat nggak gitu kan buat diri saya entar tuanya gitu. Ya terus ya kemarin-kemarinan juga kan dioper lagi ke ini ke yang lain kayak gitu. Akhirnya saya lapor ke bapak. Gimana Pak, ini saya selalu begini begitu ya, jangan sampai saya begini lagi gitu. Saya ingin mendapatkan kayak orang-orang dapat beras, kerja saya kan cuma pengamen gitu. Ya kan? Anak berapa Ibu? 2, udah lulus. Ya itu boleh biayain saya sendiri. Nggak ada bantuan-bantuan dari pemerintah tadinya, kayak kan orang-orang kan dapat KIP ya. Bisa digesek biar bayaran sekolahnya, anak saya swasta. Ya kan? Jadi kan saya berat banget saat itu ya. Nyari uang buat bayaran sekolah swasta yang mahal kayak gitu. Ujian sampai anak saya udah lulus.
sakit hati saya kan saat itu selalu ditolak. Apa masalahnya saya? Ya, apa saya nggak punya hak untuk mendapatkan itu? Karena kerja saya cuma pengamen, Bu. Kadang saya dagang. Kalau lagi memang dagang saya sepi, saya ngamen buat tambah-tambahan. Saya ngaduin ke situ ke Bapak. Ya akhirnya nanti dibantu masukkan dari KS untuk diri Ibu. Nah kemarin juga ada pihak dari Bogor juga sama Bapak sekretaris Bapak Gibran untuk saya untuk dibantu datang ke rumah ya. Wawancara saya juga berbicara dan saya bilang jadi datang ke rumah juga ya ya ke rumah untuk kemarin. mengecek betulkah begitu saya, ya verifikasi ini rumahnya ibu kondisi ibu seperti apa seperti begitu apa yang dilakukan ketika verifikasi datang ke rumah tim ibu ya cuma menanyakan keberadaan saya benar ada gitu ya terusnya Bapak sekretariat juga bilang ini ibu ini harus dibantu kan ini udah perintah dari Bapak Gibran ya selama ini nggak dapat bantuan dari Depok ya selama susah anaknya udah lulus sekarang untuk dirinya sendiri tolong dibantu untuk hari tuanya dia biar istirahat kayak gitu yang nggak capek-capek lagi gitu ya akhirnya ya udah nanti dimasukin BMPNPT dulu katanya karena ibu kalau PKH nggak bisa karena umur ibu masih pas 9 nanti juga ada proses tersendiri kan sementara ibu Pak dibantu langsung dikirimin sama dia minta itu data saya nanti udah diinput katanya nanti bakal diproses gitu. Jadi sekarang sudah selesai atau belum sudah terdaftar saya nggak tahu ya pokoknya masalahnya kan cuma dari Kemensos ya. Jadi di cuman dikirimin sama orang tuh foto KTP saya sama kakak saya udah gitu dibantu diurus tolong diurus gitu jangan ini lagi udah langsung ke orangnya gitu nggak ke kelurahan lagi nggak ke iya ibu lapornya hari apa waktu itu ya hari Selasa tanggal 12 ya iya lapor ke Bapak. Sebelumnya ibu lapor kemana saja? Ke Pemda doang, ke Pemda. Kalau ke Pemda waktu itu kan Pemda berubah ya. Saya menemuinya ke dalam nggak bisa kan. Jadi dulu waktu itu posisi tempatnya di dalam. Saya di luar. Saya menemuin pihak yang apa sih namanya itu yang bagian DTKS itu ada nama Mbak Nurul juga. Saya mau masuk mau langsung ngomong gitu. Masalahnya saya udah ini juga dari pihak Tajur Halang cuma nanya WA saya nggak dibales saya cuma ngirim tapi saya nanya apa data saya udah dimasukin tapi nggak dibales. Jadi saya penasaran saya langsung ke Mbak Nurul lagi untuk mengatakan ini gimana saya menanyakan dari perintah Mbak Nurul seperti nama orang itu yang nggak boleh disebutnya. Nah terus katanya ya udah nanti ganti aja orangnya gitu diganti terus akhirnya yang diganti lagi juga bukan bagiannya diganti lagi gitu. Ibu sudah berapa lama waktu itu dari mulai lapor sampai kemudian tidak juga ada kabarnya berapa lama? Dari bulan Februari sampai sekarang belum ada kabar. Iya. Dan dilapor Mas Wapres ini dapat tanggapan ya 1 minggu berarti ya? Iya, Ibu ya dapat jawaban ya. Iya. Ibu tadi sempat ngobrol dengan Mas Wapres apa yang diomongin apa yang disampaikan Mas Wapres kepada Ibu? Ya cuma menegur aja. Lewat sini menegur saja Pak, cuma menegur saya bilang makasih. Ini juga bantuan dari Bapak Presiden katanya juga kan. Saya bilang makasih. Ya baik, terima kasih Bu Santi dari Kemensos ya Pak ya. Bisa dijelaskan Pak jadi bagaimana prosesnya? Bu Santi di sini aja Pak. Sini sama saya sini Bu. Ya saya Mardi dari Kemensos. Mardi. Ya. Saya cuma pengen melurus. Alhamdulillah pengaduan seperti ini memang menjadi koreksi bersama buat kami ya. Karena bagaimanapun juga ya mata kami kan terbatas. Tapi yang jelas Bu Santi ini tidak pernah keluar dari DTKS. Hanya saja tidak pernah juga diusulkan dapat bantuan. Jadi petugas kami juga sudah mendatangi beliau, sudah mendata. Kita koordinasikan segera dengan dinsosnya untuk diusulkan. Karena bagaimanapun juga sesuai regulasi bantuan itu berasal dari usulan pemerintah daerah. Wah saya tidak bilang gitu ya. Tapi yang jelas sekarang terselesaikan ya dengan ini. Insya Allah terselesaikan. Baik. Nah itu kan tergantung kebijakan masing-masing
teknis verifikasi masing-masing dinsos itu kan berbeda-beda. Ada yang dinsosnya langsung turun, ada yang pasrah bongkoan sama desa, ya beda-beda. Kalau dari SDM kami yang kebetulan ke lapangan, ya melihat ibu ini profesinya memang pengamen, kondisi rumahnya yang mohon maaf seperti itu, ya sebetulnya untuk menerima sembako memang layak. Tapi kalau PKH tadi sudah disampaikan karena anaknya sudah besar-besar semua, sudah tidak ada komponen, ya tidak bisa mendapat PKH. Sedangkan ibu ini belum lansia juga kan. Itu videonya dari laporan terupdate lapor Mas Wapres. Jadi lapor Mas Wapres ini kalau menurut saya ya bermanfaat banget ya. Sampai tadi ada yang menyerahkan laporan bantuan itu ada 20 pelapor tapi ada yang berhalangan hadir. Terus mayoritas bantuan ditunjukkan untuk menembus ijazah sih yang laporan terupdate kemudian karena akibat kesulitan keuangan dan mengurus kembali data DTKS penerima bantuan sosial. Ya, bagus sih. Program ini adalah bertujuan untuk memperkuat responsivitas pemerintah terhadap pengaduan publik. Jadi supaya gerak cepat banget lah. Itu sesuai arahan Prabowo ternyata. Efisiensi, terstruktur, dan sistem salut buat pemerintahan. Lanjut, semangat Indonesia maju, sehat-sehat selalu. Komen ya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video terupdate lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.